Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya Andriansa pada video pembelajaran untuk pelajaran pengenalan dasar teknik otomotif atau PDTO untuk kelas 10 jurusan teknologi dan bisnis sepeda motor. Pada dua episode yang lalu saya jelaskan tentang kompresor udara, kerek rem atau grease gun. Maka untuk episode kedua yang akan saya jelaskan adalah tentang press hidrolik atau hydraulic press dengan engine stand dan headlamp adjustment. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan, simak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Kemudian yang keempat, yang merupakan workshop equipment yang sering juga dipakai atau di bengkel otomotif ini, yakni adalah press hidrolik atau hydraulic press. Nah, press hidrolik ini merupakan peralatan yang mempunyai prinsip kerja seperti mesin press, ya. Intinya menekan, ya. Ini press hidrolik ini menekan. Di mana nanti tekanannya ini, ya, fungsinya nanti ada dua, ya, biasanya bisa nanti membantu meluruskan alignment pada kendaraan ataupun membuka dan memasangkan daripada bearing, ya, atau bantalan, ya, terhadap porosnya. Nah, maka kalau kita lihat berbagai press hidrolik atau mesin press hidrolik ini ada kekuatan yang tertera di atasnya, ya, pada penggunaan hidrolik ini. Seperti di sini adalah daya dorongnya atau daya tekannya ini sampai dengan 50 ton, ya, kemampuannya ini. Sehingga ketika ini nanti dikerjakan, tekanannya bisa sampai maksimal 50 ton. Ini masih mampu. Kemudian alat press hidrolik ini dapat juga nanti seperti yang dikatakan tadi untuk melepas atau memasang bantalan atau bearing, ya. Dari porosnya seperti ini, ya, diperhatikan nanti bagaimana nanti menggunakannya itu sendiri, ya. Biasanya seperti yang ada pada unit transmisi atau poros engkol, ya, yang ada pada kendaraan mobil, ya. Nah, selanjutnya konstruksi daripada press hidrolik ini juga terdiri dari tiang penghubung, ya. Tiang penghubung biasanya terbuat dari baja, ya, di mana di bagian atasnya dihubungkan dengan dua buah tiang penghubung horizontal atau mendatar, ya. Tekanannya nanti dilengkapi dengan adanya plunger atau penekan, ya, penekan yang dihubungkan dengan alat nanti untuk menekan poros, ya, untuk mengeluarkannya atau memasangnya. Kemudian nanti cara penggunaannya, maka pertama, kalau kita akan melepaskan bantalan misalnya, maka komponen yang akan dilepas ini dipasangkan dulu pada ragum mesin pressnya atau menggunakan alat bantu yang lainnya, ya. Kemudian atur posisi press bar, ya, ini press barnya, plunger penekan, ya, yang terhubung dengan bantalan, ya, supaya posisinya tepat, ya, pas menekan. Selanjutnya putar tuas pada alat press, ya, seperti dongkrak juga prosesnya supaya nanti ada tekanan, ya, atau alat press ini sampai poros ini tertekan dan bantalan terlepas dari porosnya, ya. Selanjutnya yang kelima yang tidak kalah penting yang biasanya ada di menjadi workshop equipment di bengkel sekolah ini yang disebut dengan engine stand dan penyetel lampu kepala. Nah, apa itu engine stand dan penyetel lampu kepala? Maka yang pertama yang akan kita bahas ini adalah engine stand, ya. Nah, berbicara engine stand ini sebetulnya adalah merupakan engine stand ini adalah replika, ya. Replika dari mesin baik itu sepeda motor, mobil, bus atau truk yang biasanya digunakan sebagai alat peraga, ya, pada saat pembelajaran praktek di sekolah. Ya, itu yang dikatakan engine stand. Di mana nanti kalau dilihat pada gambar ini adalah engine stand untuk motor, ya. Di mana nanti replikanya itu sendiri atau engine stand ini terdiri menjadi atau terbagi menjadi dua, ya.
dia bagiannya. Nah, ini kalau ini engine stand untuk mobil, kalau tadi adalah motor. Maka yang pertama ini adalah engine-nya itu sendiri. Nah, ini engine-nya nih, ya. Ini engine lengkap ya. Engine lengkap. Kemudian yang kedua adalah dudukan mesin atau disebut dengan stand. Ini rangkanya, ya, rangka sebagai dudukan daripada mesin untuk melihat bagaimana proses kerja daripada sebuah mesin. Nah, ini untuk stand transmisi ya. Stand transmisi satu komplit lengkap ya. Jadi nanti selain nanti mesin juga ada nanti stand unit transmisi seperti ini. Kemudian ada juga stand unit rem, unit kopling atau kelistrikan bodi dan lain-lain. Nah, ini adalah stand untuk kelistrikan ya. Jadi kita akan mengetahui bagaimana jaringan kelistrikan dari mulai saluran arusnya, alatnya, kemudian bagaimana menghubungkannya, ya, kelistrikannya ini nanti akan disambungkan supaya nanti ketika dicek ini benar-benar tidak salah ya. Jadi dipakai untuk berlatih sehingga sangat mutlak biasanya kejuruan ini ya harus mempunyai daripada engine stand tadi. Ya, karena dengan seperti ini maka akan lebih mempermudah pemahaman kepada siswa ya pada waktu nanti melakukan praktek ya. Nah, kalau ini yang otomotif untuk mobil, kalau ini transmisinya ya, kalau ini nanti untuk kelistrikannya ya. Di sini ada kelistrikan daripada motor ya. Jadi nanti rangkaiannya nanti akan jelas terlihat kemana menyambungkan dari mana, kemudian ketika apa yang harus ditekan ini akan kelihatan jelas ya. Itu fungsi daripada engine stand ya. Yang kedua adalah bagaimana atau apa yang disebut dengan penyetel lampu kepala atau headlamp adjustment ya. Nah, headlamp adjustment atau penyetel lampu kepala ini tentunya yang harus dipahami kenapa ini bahwa lampu ini harus benar-benar sesuai ya penyetelannya pada waktu nanti dipasangkan atau diukur atau di setel ya. Karena yang berbahaya ini kalau penyetelan lampu kepala ini biasanya kan digunakan untuk memeriksa titik jatuhnya cahaya ya dan tingkat pencahayaan ya. Jadi penyetel lampu kepala ini fungsinya nanti untuk menyetel dan memeriksa lampu kepala supaya nanti titik jatuhnya cahaya dan tingkat pencahayaannya sesuai dan tidak mengganggu pengemudi yang lainnya. Karena nanti kalau ketinggian sinar lampu kepala ini tidak tepat, contoh misalkan ketinggian lampu kepala ini yang terlalu tinggi, maka akan dapat mengganggu nanti pengendara yang berlawanan arah ya, sehingga membahayakan pengendara yang lain ya dengan adanya cahaya tadi. Sedangkan kalau ketinggian lampu ini terlalu rendah juga nanti akan mengganggu si pengendara itu sendiri ya yang mengendarai mobilnya ya, sehingga penglihatan pengendara ini tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga membahayakan juga bagi si pengendaranya. Nah, sebelum menyetel ya lampu kepala ya, jadi penyetelan lampu kepala ini nanti ada beberapa yang harus diperhatikan ya sebelum dilakukan penyetelan lampu kepala ini. Nah, kalau dikatakan penyetelan lampu kepala ini ya hal-hal yang harus diperhatikannya, pertama pemasangan lampu ini jangan sampai longgar atau berputar ya. Pertama pastikan dulu lampu supaya nanti tidak longgar atau berputar. Kemudian reflektor dan kaca bias ini harus benar-benar bersih, tidak boleh nanti ada kotoran atau lain sebagainya. Kemudian bersihkan dari korosi dan air. Selanjutnya ban tidak boleh dalam kondisi kempes ya atau kurang angin, karena nanti akan pengukurannya tidak tepat. Karena nanti kalau kurang angin berarti kan posisi tinggi daripada lampu itu sendiri akan berkurang ya, sehingga tidak pas nanti ketika di setel. Kemudian lantai yang harus rata dan kemudi harus pada posisi lurus ya.
Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum nanti kita melakukan penyetelan lampu kepala. Nah, langkah penyetelan lampu kepalanya, maka yang pertama, tempatkan mobil tegak lurus terhadap papan penyetel, ya. Di mana jarak penyetel biasanya tergantung pada jenis lampu kepala yang ditentukan dengan memperhatikan garis-garis pada kaca bias. Yang kedua atau B, ukur tinggi pusat lampu pada papan penyetel, kemudian setel tali horizontal pada papan 10% kurang tinggi, ya. Jadi 10% kurang tinggi. Yang ketiga atau C, tempatkan benda-benda tanda-tanda vertikal pada papan penyetel segaris dengan sumbu lampu-lampu kendaraan. 4. Menutup salah satu lampu kepala dengan fender, ya. Kemudian nyalakan lampu dekat dan perhatikan proyeksi sinar lampu pada papan. Jadi nanti langkah penyetelan yang dilakukan ini, yang kelimanya, barulah lakukan penyetelan lampu dengan memasang baut penyetel yang ada pada bagian depan rumah lampu atau di belakangnya. Dimana nanti kalau adanya baut yang terletak di atas, biasanya digunakan untuk penyetelan ke atas atau ke bawah. Sedangkan baut yang di samping biasanya itu untuk penyetelan ke kanan atau ke kiri, ya. Nah, ini caranya dicek dulu horizontal line-nya, ya, kemudian vertical line, kemudian ground line atau ketinggian, kemudian bagaimana tegak lurusnya, horizontal dan vertikal. Kemudian sebagai kontrol, maka nyalakan lampu jauh. Jika penyetelan sesuai pusat sinar proyeksi, maka harus ada pada tanda vertikal sedikit di atas tanda horizontal, ya. Nah, ini kalau dikatakan sudah pas, maka tanda-tandanya seperti itu. Demikian para siswa sekalian, pembelajaran yang bisa saya sampaikan untuk bab keempat tentang workshop equipment di bengkel sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kalian nanti bisa mengikuti terus mendapatkan pemberitahuan tentang pembelajaran atau video-video pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.